berangkat dari sebuah hobi sebenarnya. Karena sejak kecil ketika musim hujan bersama teman-teman bermain ke kebun, hutan, kita sering menemukan beberapa jenis jamur ternyata dikonsumsi, aduh nikmat. Iya. Dari situ terinspirasi bahwa wah ternyata jamur ini ada rasa nikmatnya, rasa enaknya, ternyata ada nilai kandungan gizi dan lain sebagainya. Dari situ karena hobi tadi sejak kecil, saya meluangkan waktu untuk bermain ke tempat-tempat pembudidaya, sambil magang, sambil kursus. Di situ saya memperoleh banyak pengetahuan tentang budidaya jamur itu sendiri. Iseng-iseng saya coba membuat dalam skala kecil. Saya posting lewat media sosial, wah responnya sangat positif. Dalam waktu yang begitu singkat, saya ditawari oleh ada 1-2 kepala desa untuk mengajak saya kerjasama membuat pelatihan, mendorong masyarakatnya dalam rangka peningkatan ekonomi rumah tangga. Kemudian saya bilang, wah ini harus didorong terus, ini harus disupport. Nah, saya jalan terus dengan semangat yang ada, dengan segala keterbatasan peralatan, saya jalan. Dimana seperti yang kita ketahui jamur tiram ini adalah media utamanya serbuk kayu karena dia masuk dalam kategori jenis jamur kayu. Ini bisa ada kita saksikan ini serbuk kayu. Ini serbuk kayu nih Om. Ini serbuk kayu yang kita nampung dari tempat-tempat penggergajian. Oh iya. Dimana sebenarnya di tempat penggergajian ini itu kan serbuk-serbuk ini dianggap limbah. Nah, setelah kita lakukan proses pengayakan media itu kita campurkan dengan beberapa bahan sebagai bahan nutrisi untuk tumbuh kembangnya jamur. Nah ini ada Titin bisa menyaksikan ya. Ini ada bekatul atau dedak padi, dedak halus. Ya. Nah, kemudian ini ada kapur dolomit, kapur pertanian. Kemudian ini yang lagi dihambur ini tepung jagung sebagai penambah nutrisi. Berkaitan dengan kalori. Ya berarti ada kapur dolomit, dedak dan tepung jagung. Ya, ada serbuk kayu, bekatul atau dedak padi, tepung jagung sama kapur dolomit. Itu bahan utamanya sebagai bahan media tumbuhnya jamur. Bahan-bahan ini akan diaduk sampai merata. Dia akan diaduk sampai merata. Setelah diratakan, bahan-bahan ini menjadi homogen. Kemudian kita basahi dengan air. Ini nanti sebentar akan dibasahi dengan air. Setelah dibasahi dengan air, media ini akan kita masukkan ke plastik seperti di sana. Kemudian kita lakukan press atau pemadatan media tanamnya, sehingga dia menjadi padat sama, beratnya sama. Setelah dipres kita masukkan cincin yang hitam ini. Iya. Ini fungsinya untuk menahan plastik ini supaya dia jangan melar. Kencang begitu. Nah, supaya dia tetap kencang. Yang kedua, di sini ada lubang. Lubang ini nanti tempat untuk kita memasukkan bibit jamur itu sendiri. Setelah dipasang cincin, kita tutupi dengan dop. Ini namanya dop atau tutupan. Iya. Ini media tanam atau backlog jamur tadi yang sudah diaduk, diisi dalam plastik, dipres. Ini kita masukkan ke dalam drum. Ini kami menggunakan alat sederhana. Nah, kami tidak menggunakan alat yang membutuhkan biaya besar, tidak. Tapi cukup dengan menggunakan alat sederhana seperti drum bekas ini sudah mampu menghasilkan jamur yang optimal. Kemudian media-media ini kita tumpuk dalam drum. Setelah kita numpuk sesuai dengan kapasitas drum ini ada plastik, ada Titin bisa lihat ini ada plastik. Plastik ini fungsinya ini supaya dia bisa menampung uap panas di dalam. Kami menggunakan kompor gas LPG. Nah, ini ada tungku pembakarannya. Setelah ini diikat semua, media siap dibakar, kita lakukan proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini itu kurang lebih 8 sampai 9 jam.
Bibitnya ini kita proses sendiri juga melalui proses yang namanya kultur jaringan. Kultur jaringan itu artinya eksplan dari tubuh buah jamur itu sporanya kita ambil, kita lakukan proses cloning. Kita melakukan proses cloning itu dengan cara mengkulturkan dia. Nanti ruang kerjanya kita mengkulturkan spora jamur itu di dalam. Nah, itu dengan menggunakan alat ini itu sudah bisa menghasilkan bibit jamur yang cukup baik. Kita ngambilnya sedikit saja. Setelah kita masukkan bibitnya ke dalam media backlog ini kita tutup. Lakukan terus. Bibit jamur yang sudah kita tebarkan ke dalam media tanam ini, dia akan menyebar, mengelilingi, memenuhi seluruh media ini sampai putih. Itu bisa kita lihat di luar. Setelah kita sobek, kita biarkan. Dari proses kita menyobek sampai keluarnya tubuh buah jamur itu tergantung suhu dan kelembapan ruangan lingkungan sekitarnya. Caranya untuk kita menjaga suhu dan kelembapan sehingga stabil sesuai dengan habitatnya, itu cukup kita menyiram dengan air. Lantainya kita siram, lingkungannya kita siram apabila panas di siang hari. Ini yang pas untuk kita petik. Cara petiknya sederhana, Adik Titin. Itu karena dia tumbuhnya di serbuk kayu, jadi caranya tuh sederhana. Kita pegang, tinggal kita muter aja atau kita cabut gini. Ini udah. Wah, ini jamur yang sudah dipanen. Tinggal kita putar, cabut dia. Baik Om Theo, ini kalau sekali produksi seperti ini kira-kira menghasilkan berapa banyak sih? Baik, ada Titin. Nah, kami masih masuk dalam kategori usaha mikro ya, skala kecil. Tetapi untuk produksi perharinya itu pembuatan media tanam ini backlognya itu kita perharinya itu tuh 550 buah. 550 buah. Kalau dikali dengan 20 hari kerja berarti tinggal dikalikan lah. Sebulan itu kita menghasilkan kurang lebih 10.000 media tanam atau 10.000 backlog lah, kurang lebih sebulan ya. Kita ambil hari kerja itu 20 hari kerja. Untuk pemasaran selama ini kami menggunakan sarana media sosial, Facebook, WA dan lain sebagainya. Itu kita selama ini itu konsumen itu mereka menghubungi kami untuk mendekatkan pelayanan, kami yang mengantar. Itu awal. Tapi sekarang dalam perjalanan itu walaupun dengan skala yang masih kecil, saya sudah punya mitra kerjasama off-taker lah istilahnya. Jadi semua hasil jamur setiap hari berapapun yang dipanen, baik yang dipanen oleh saya sendiri maupun oleh mitra di sekitar seperti Mataloko, Bejaya, itu langsung diambil oleh off-taker saya. Tekniknya itu beliau menjual dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan. Untuk menekan resiko kegagalan, biasanya mitra itu backlognya saya menyediakan semua sampai miseliumnya full 100%. Artinya media tubuh buah jamur siap tumbuh. Sehingga ketika ke mitranya itu media itu resiko gagalnya sudah 0%. Dia tinggal melakukan proses pemeliharaan, perawatan, panen dan penjualan. Dari analisa ekonomi, kalau satu mitra atau satu pembudidaya cukup dengan 1000 backlog itu, di mana modal dia membeli backlog dari kami itu per backlognya itu 8.000 rupiah. Sedangkan dalam satu siklus pemeliharaan selama 3 bulan, satu backlog itu kita hitung yang paling minimum adalah harus mampu menghasilkan minimum 300 gram jamur segar. Kalau ada 1000 backlog, berarti 300 gram itu sama dengan 0,3 kg. 0,3 kg kali dengan 1000 berarti mampu menghasilkan 300 kg jamur segar. Itu minimumnya. Iya. Harga jual jamur segar saya dengan mitra-mitra itu per kilonya itu 50.000. Berarti kalau ada 1000 media tanam, 0,3 kg kali 1000 dapatnya 300 kg.
jamur segar. Dikali dengan 50.000 berarti kurang lebih 15-an juta. Itu minimumnya. Dalam analisa ekonomi saya hitung minimum. Tetapi dalam fakta di lapangan pasti dia lebih. Artinya kalau 1.000 dia menghabiskan biaya pembelian atau pengadaan media tanam 8 juta. Dari penghasilan 15 juta, potong modal 8 juta. Dia masih dapat 7 juta sampai 8 juta. Dalam periode berapa bulan? Dalam periode satu siklus pemeliharaan 3 bulan. Artinya kalau sudah dipotong modal sisa setengahnya, taruh 8 juta 8 bagi 3, berarti 1 bulan rata-rata 1,5 juta lah pendapatan bersihnya. Lumayan kan? Sudah sangat membantu perekonomian rumah tangga. Saya punya mimpi besar lah, punya cita-cita supaya dia menjamurlah seluruh Flores, khususnya Nagekeo, sehingga ini bisa menjadi salah satu brandnya juga Nagekeo. Kenapa? Saya meyakini dan saya optimis ini karena berkaitan dengan program pemerintah stunting. Stunting kalau dengan jamur indikatornya masuk. Karena kandungan protein nabati, kemudian nilai gizi yang lainnya, kemudian zat-zat pencegah penyakit itu cukup banyak di jamur. Artinya ini sebuah potensi, sebuah peluang. Salah satunya kita mendukung program pemerintah. Yang kedua, ada peluang lapangan kerja di sini. Yang ketiga, ada peningkatan ekonomi rumah tangga. Dan yang penting adalah mimpi besar saya adalah seiring perjalanan waktu itu kita punya produk-produk olahan dari jamur lah yang bisa masuk ke pasar-pasar seperti swalayan, minimarket, karena memang ini sudah terbuka lebar sebenarnya dari sisi peluang Labuan Bajo. Itu mimpi kita ke sana lah, baik jamur fresh maupun jamur olahan. Kalau untuk yang bahan jamur ini dari sekitar 2 bulan lalu, setelah bertemu dengan Om Theo di medsos lewat Facebook, ada postingan tentang jualan jamur, jadi saya coba explore dulu jamur, kira-kira bisa diolah jadi apa saja. Kenapa Abang pilih jamur? Menyehatkan. Jadi dia aman untuk semua golongan umur. Ini oseng jamur untuk pesanan pelanggan hari ini. Dan ini ada juga jamur crispy. Biasanya untuk malam orderan yang agak lumayan banyak di nasi goreng jamur. Penjualan selama ini lumayan, karena banyak juga peminat dan sudah ada pelanggan khususnya untuk jamur ini. Ada memang pelanggan yang suka kalau datang ke sini hanya mau makan jamur saja. Harapan kedepannya untuk jamur ini, dan saya mungkin bisa ada sentuhan dari instansi terkait yang bisa membina UMKM, sehingga prospek jamur kedepannya lebih meluas dan impiannya menjamur di mana-mana, lebih khususnya di Nagekeo ini. Spiritnya ini adalah lebih kepada pemberdayaan ya. Kemudian mengapa jamur yang menjadi fokus? Saya berangkat dari hal yang sederhana. Barang ini sebenarnya kalau saya masa-masa kecil ya, saya melihat di hutan yang tumbuh liar ketika musim hujan, ini kan orang berebutan. Artinya kan orang merasa enak ketika mengkonsumsi jamur ini. Saya terus kemudian berpikir, kenapa ini tidak dengan pola budidaya? Sementara dengan pola budidaya ini kan tidak terlalu membutuhkan teknologi yang terlalu tinggi, ilmu pengetahuan yang harus memadai, tidak. Karena saya melihat ini ada peluang lapangan kerja di situ, kemudian ada
peluang peningkatan ekonomi rumah tangga. Kemudian ya kita juga ingin membuat sesuatu yang barulah, yang sederhana tetapi menarik, ada dampak positifnya untuk banyak orang. Suara Nagegeo.